Ditinggal nonton festival Cap Gomeh, uang ampau 50 juta rupiah milik warga di Makassar raib dicuri seorang pria yang aksinya terekam CCTV. Warga Iran berkabung nasional atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Warga memadati lapangan Eglab, Tehran, Iran sebagai bentuk duka cita. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Situasi Timur Tengah pun makin panas. Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan juga Indonesia? Kita akan bahas dalam dialog di pagi hari ini. Imbas serangan Israel Amerika Serikat ke Iran, sejumlah penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, dan juga Bandara Ngurah Rai Bali menuju negara Timur Tengah dibatalkan. Kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan Amerika Serikat memuat poin bahwa platform digital asal Amerika Serikat tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air. Sejumlah pihak khawatir ini akan berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda di hari Senin di tanggal 2 Maret 2026? Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Brea Banatela. Ya, sejumlah informasi menarik dari dalam dan juga luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk update bagaimana konflik Amerika Serikat dan juga Iran dan juga Israel ya yang kemudian memanas di hari Sabtu kemarin. Kemudian ini juga masih terus berlangsung, apalagi ketika kemarin ya Nanda ya, pemimpin tertingginya Iran meninggal dunia, tewas akibat serangan. Dan yang menjadi pertanyaan lagi ya Nanda, ini kemudian kan saling balas ya. Iran kemudian membalas balik untuk menyerang pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara Teluk ataupun Timur Tengah. Yang tadi saya sempat ngobrol juga sama Nanda ya, itu sekarang ada 8 negara Timur Tengah yang kemudian diserang oleh Iran atas balasan yang terjadi pada hari Sabtu. Yang ini membuat bingung adalah ini kan Oman yang sebagai negara mediator antara Amerika Serikat dan juga Iran ini ikut diserang juga gitu. Jadi ini kedepannya bakal seperti apa gitu ya? Taktik dan fokusnya seperti apa begitu ya Bremana ya. Ini juga menarik tentunya bagaimana Indonesia khususnya nanti menyikapi terkait dengan hal ini, apalagi kemarin sebenarnya dari Kementerian Luar Negeri sudah memberikan pernyataan melalui tertulis begitu ya, bahwa memang Indonesia siap menjadi mediator juga dan siap jika memang dibutuhkan untuk kedua belah pihak. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih sebenarnya Indonesia ini menanggapi terkait dengan hal ini, apalagi kalau melihat sejauh ini sudah ada gejolak-gejolak Bremana, gejolak-gejolak yang berkepanjangannya mengenai dengan BOP. Banyak juga yang meminta untuk Indonesia punya sikap keluar dari BOP. Nah, ini akan kita bahas juga sebenarnya bagaimana kedepannya terkait dengan kondisi Amerika Serikat, Israel dan juga Iran ini sampai dengan posisi Indonesia di tengah konflik ini. Tapi sebelum ke sana saudara, dan kita akan bahas dengan dialog, kita akan ke informasi pertama di Sapa Indonesia Pagi terlebih dahulu. Informasi pertama, seorang pemuda di Makassar mencuri uang angpau milik warga di Jalan Sumba, Kota Makassar senilai 50 juta rupiah saat pemilik rumah tengah asik menonton perayaan Cap Gomeh. Aksi pelaku terekam CCTV. Saudara, inilah rekaman CCTV saat Wawan,
pemuda berusia 23 tahun membobol rumah korban di Jalan Sumba, Kota Makassar. Ia terlebih dahulu memperhatikan rumah korban yang tengah kosong karena ditinggal korban menonton perayaan Cap Gomeh. Setelah menggondol uang angpau milik korban sebesar 50 juta rupiah, pelaku langsung meninggalkan lokasi. Berbekal rekaman CCTV, tim Ghost Dermaga Polres Pelabuhan Makassar meringkus pelaku pencurian angpau milik warga di tempat persembunyiannya. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena melawan saat dimintai untuk menunjukkan barang bukti. Dari tangan pelaku, saudara, polisi menyita uang tunai, amplop angpau, 2 buah motor, linggis, dan juga narkoba yang dibeli pelaku dari hasil curian. Pelaku yang merupakan residivis ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kami dari Polres Pelabuhan Makassar, tim Ghost Dermaga, kami berhasil mengamankan pelaku sekitar kurang lebih dari 24 jam. Mengintai rumah korban yang dimana korban keluar untuk melihat perayaan Cap Gomeh. Pelaku mencoba kabur dan melawan petugas. Tim terpaksa melumpuhkan. Beralih ke mancanegara, saudara, warga Iran berkabung nasional atas kematian pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Warga memadati lapangan Egelab, Teheran sebagai bentuk duka cita. Kota Teheran menjadi lautan manusia usai kematian Ayatollah Ali Khamenei. Warga menangisi kematian pemimpin tertinggi negara mereka sekaligus mengutuk serangan Amerika Serikat dan Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Sementara itu, militer Israel merilis video serangan ke markas besar pemerintah Iran di Teheran pada Minggu waktu setempat. Rekaman memperlihatkan asap pekat membumbung usai ledakan di pusat kota Teheran. Pada hari yang sama, Iran menembakkan rudal ke sejumlah wilayah di Israel dan negara-negara Arab Teluk sebagai serangan balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di Amerika Serikat, Gedung Putih merilis foto-foto saat Presiden Donald Trump tengah memimpin operasi penyerangan ke Iran pada Sabtu sore waktu setempat. Dalam foto itu, Trump bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe tengah memantau langsung dari Mar-a-Lago di Florida, Amerika Serikat. Sementara Wakil Presiden Amerika Serikat memantau dari Gedung Putih. Bandara Internasional Kuwait jadi target serangan pesawat tanpa awak atau drone pada Sabtu waktu setempat, saudara. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk usai serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat dan juga Israel. Otoritas penerbangan sipil Kuwait mengkonfirmasi serangan tersebut menyebabkan kerusakan pada fasilitas bandara dan melukai sejumlah staf. Dari rekaman amatir ini menunjukkan kepanikan terjadi setelah serangan drone menghantam Bandara Internasional Kuwait. Para penumpang berteriak ketakutan, berhamburan mencari tempat aman. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran memastikan akan terus berkomunikasi dengan warga negara Indonesia di seluruh kota Iran.
Ini menyusul serangan militer Israel dan Amerika Serikat yang menyasar Iran. Kementerian Luar Negeri terus melakukan pemantauan dan menyiapkan kebijakan perlindungan untuk WNI di Iran. KBRI telah menerbitkan edaran agar WNI bertahan di kediaman masing-masing demi keamanan dan keselamatan warga. KBRI juga menyiapkan hotline bagi WNI saat keadaan darurat. Yang pasti memang kami terus engage dengan semua WNI yang ada di Iran. Terakhir kali sekitar tadi malam jam 9 malam saya masih sempat melakukan virtual meeting dengan WNI yang ada di Iran sekitar 329 totalnya. Meskipun tadi malam tidak semua ikut, tapi saya bisa mendapatkan sampel dari tokoh-tokoh masyarakat di berbagai kota. Sampai sekarang mereka menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan ancaman direct terhadap keamanan dan keselamatan dirinya, dan semoga kita harapkan masih seperti itu. Kita akan tetap melakukan komunikasi untuk terus melakukan asesmen terbaik. Apa yang bisa kami lakukan terbaik untuk melindungi para WNI yang berada di wilayah Iran. Demikian. Keamanan warga negara Indonesia di Iran jadi prioritas. Migrant Care mendesak pemerintah untuk memastikan kondisi WNI termasuk pekerja migran di Timur Tengah pasca meningkatnya eskalasi konflik Amerika, Israel, dan Iran. Migrant Care mendesak pemerintah Indonesia untuk memastikan kondisi pekerja migran Indonesia di Timur Tengah dengan membuka kanal-kanal informasi yang interaktif dan pengaduan di wilayah-wilayah yang terdampak perang, dan terus-menerus mengupdate situasi, menyiapkan langkah-langkah dan rencana kontingensi demi keselamatan pekerja migran Indonesia di Timur Tengah. Data KBRI Teheran, tercatat ada sekitar 329 WNI yang telah melakukan lapor diri kepada KBRI Teheran. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi menetapkan 6 tersangka kasus penculikan seorang warga negara Ukraina di Bali. Kini ke-6 pelaku dalam pengejaran. Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Saudara, polisi menetapkan 6 tersangka dalam kasus penculikan seorang warga negara Ukraina di Bali. Polisi juga berkoordinasi dengan Interpol. Polisi terus memburu keberadaan ke-6 tersangka yang beberapa di antaranya sudah diketahui berada di luar negeri. Salah satu pelaku berperan sebagai penyewa mobil untuk menculik korban, ditangkap dan masih diperiksa. Sementara itu, pasca beredarnya video viral korban penculikan, polisi mendapat laporan adanya temuan korban mutilasi dengan salah satu ciri yang mirip dengan korban penculikan. CCTV dan saksi-saksi kita mengidentifikasi ada 6 orang ya, yang kita duga pelaku atau mengetahui atau ikut serta dalam kegiatan penculikan itu. Kemudian setelah keterangan-keterangan tadi yang saya sebutkan, saksi-saksi sudah kita dapatkan, lalu kemudian tim penyidik menggelar peristiwa itu, lalu mengangkat status ke-6 orang ini sebagai tersangka. Yang ke-6-nya ini warga negara asing, akan berkoordinasi terbitkan daftar pencarian orang dan red notice kepada kepolisian Interpol. Sementara itu, tim dokter forensik RSUP Prof. Ngurah Denpasar terus berkoordinasi dengan kepolisian terkait penemuan potongan tubuh manusia di pantai Ketewel, Gianyar, Bali beberapa waktu lalu. Identifikasi khusus juga dilakukan guna melacak identitas korban dengan mencocokkan DNA. Karena ini sudah membosok lanjut, identifikasi secara visual tidak dimungkinkan lagi. Jadi untuk tahu kewarganegaraannya itu ya harus DNA. Tapi DNA itu sendiri kan tidak bisa menunjukkan dia warga negara apa, tapi menunjukkan dia itu siapa. Nah dari situ baru kita bisa lacak orang ini kewarganegaraannya apa. Itu kalau dari DNA-nya. Sementara kalau dari aspek antropologi, dari fitur tulangnya, gambaran tulangnya, itu baru kita bisa menentukan orang ini
kedekatan populasinya dengan kelompok yang mana. Aksi ugal-ugalan di jalanan kembali jadi sorotan. Sebuah bus nekat mengabaikan keselamatan di jalan demi konten telolet dan bus oleng di Ciputat, Tangerang Selatan. Gara-gara demi konten, nyawa manusia jadi taruhan. Bah raja di jalanan, pengemudi bus ini nekat melaju ugal-ugalan di tengah keramaian jalur Jakarta Bogor dan Jalan Dewi Sartika Ciputat Tangerang. Mirisnya, aksi berbahaya pengemudi bus ini diikuti oleh sejumlah pengendara motor yang sengaja mengabadikan untuk konten. Satlantas Polres Tangerang Selatan segera menangkap sopir bus dan memberikan sanksi tilang. Pada itu kami melakukan penindakan serta penilangan terhadap. Kalau untuk motifnya sendiri Bang, dia melakukan itu apa ya Bang? Untuk motifnya tersendiri itu adalah keinginan dari mania. Aksi ugal-ugalan baru-baru ini terjadi di Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Sebuah mobil nekat melaju lawan arah dan menabrak sejumlah pengendara karena panik saat akan dihentikan polisi. Polisi menetapkan pengemudi ugal-ugalan ini sebagai tersangka. Dari pemeriksaan plat nomor yang digunakan pelaku, ternyata palsu. Polisi bahkan menemukan ada 2 bilah senjata tajam serta senjata api mainan di dalam mobil pelaku. Pemeriksaan sampai tadi subuh, termasuk penggeledahan terhadap kendaraan, ditemukan ada 4 pasang TNKB diduga palsu. Ya, ada 4 pasang dalam kendaraannya. Dan juga ditemukan ada 2 buah senjata tajam, 1 jenis golok, 1 jenis batik, dan 1 senjata api mainan. Untuk kasus kecelakaannya sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jalan raya adalah ruang publik, bukan sirkuit pribadi untuk ajang bertingkah arogan. Karena ada nyawa pengendara lain yang juga harus diutamakan. Tim Liputan, Kompas TV. Pengadilan Agama Ngawi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan isbat nikah terpadu sebagai bentuk pelayanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas lembaga yang melibatkan Kementerian Agama, Disduk Capil, dan juga Basnas setempat. Kegiatan isbat nikah terpadu ini digelar di Balai Nikah KUA Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Program ini menjadi solusi nyata bagi pasangan suami istri yang telah menikah secara agama namun belum memiliki legalitas hukum negara. Acara dibuka secara resmi oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, Ketua Pengadilan Agama Ngawi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi, Kepala Disduk Capil, Ketua Basnas, serta Forkompimcam Paron. Menurut Bupati Ngawi, legalitas pernikahan menjadi dasar penting dalam penerbitan kartu keluarga, akte kelahiran anak, keperluan ibadah haji, keikutsertaan BPJS, hingga hak waris. Melalui isbat nikah terpadu, pelayanan dapat dilaksanakan secara cepat, efisien, dan terjangkau. Ya, jadi sinergi kolaborasi ini patut kita apresiasi karena isbat nikah sendiri kemanfaatannya banyak, memberikan kepastian hukum, administrasi pernikahan kepada masyarakat kita yang mungkin secara biaya dan lain sebagainya mereka tidak waktu itu tidak sempat untuk didaftarkan di Pengadilan Agama dan sebagainya. Sebanyak 14 pasangan suami istri dari berbagai wilayah di Kabupaten Ngawi mengikuti isbat nikah terpadu ini. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-144 Pengadilan Agama Ngawi, Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama, serta Milad ke-25 Basnas. Dukungan Basnas Kabupaten Ngawi memungkinkan masyarakat dengan keterbatasan ekonomi tetap mengakses layanan isbat nikah. Dengan kolaborasi lintas lembaga ini, pemerintah daerah berharap pelayanan hukum yang adil dan inklusif dapat terus ditingkatkan.
ada 14 pasangan terdiri dari pasangan yang sewilayah Kabupaten Ngawi, bukan hanya wilayah Kecamatan Baron. Kalau digagal banyak ada informasi statistik juga masuk dari Dinas Dukcapil diperkirakan ribuan yang masih belum tercatat, yang masih ada indikasi yang belum tercatat. Dengan adanya isbat nikah terpadu, masyarakat tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, namun juga kemudahan dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Hendra Setiawan, Kompas TV, Ngawi, Jawa Timur. Serangan Israel AS ke Iran menewaskan pimpinan tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Situasi Timur Tengah pun makin panas. Apakah perang akan segera berakhir atau justru akan semakin melawan? Apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan Indonesia? Kita akan bahas dalam dialog usai jeda berikut bersama rekan saya Nanda Aprilia. Militer Israel merilis video serangan ke markas besar Iran di Teheran pada Minggu waktu setempat. Rekaman memperlihatkan asap pekat membumbung usai ledakan di pusat kota Teheran. Dalam serangan itu, Amerika Serikat dan Israel mengklaim pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas akibat serangan yang dilancarkan pada Sabtu pagi 28 Februari. Pada hari yang sama, Iran menembakkan rudal ke sejumlah wilayah di Israel dan negara-negara Arab Teluk sebagai serangan balasan atas pembunuhan pemimpin tertinggi Iran. Korps Garda Revolusi Iran mengatakan mereka melakukan serangan rudal dan drone yang meluas terhadap Israel sebagai respons serangan sebelumnya. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengumumkan Dewan Kepemimpinan Sementara resmi mulai bekerja pasca wafatnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Pengumuman disampaikan melalui televisi pemerintah di tengah memanasnya konflik Iran dengan Israel dan serangan gabungan AS Israel ke Teheran. و آمریکا و اسرائیل باید بدانند که جز سرفکندگی برای اینها هیچ ارمغانی نخواهد داشت و ملت عزیز ما که امروز سوگوار درگذشت این شهید بزرگوار هستند با حضورشون و با در میدان بودنشون در مساجد و در خیابانها نقشه های شوم دشمنان رو باید دست به دست هم بدیم و نقشه برآب بکنیم. بر اساس 311 قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش رو شروع کرده و به حول قوه خدا با قدرت مسیر امام رو و مسیر رهبر عزیز رو و مسیر تمام حق طلبان دنیا رو با قدرت ادامه خواهیم داد و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با قدرت در برهم کوبیدن پایگاه‌های دشمنان در اقدامند و اقدام خواهند کرد و دشمنان رو مثل همیشه ناامید خواهند نمود. Hingga Minggu waktu Iran, Israel dan Amerika Serikat masih menggempur Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bilang serangan terhadap ibu kota Iran akan semakin meningkat dalam beberapa hari mendatang. Berbicara dari atap markas militer di Kiryat, Tel Aviv, Netanyahu bilang Israel melibatkan bantuan Amerika Serikat dalam kampanye militer terhadap Iran dan mengaku sudah 40 tahun mengharapkan serangan mematikan terhadap Iran. כוחותינו הולמים עכשיו בלב טהרן בעוצמות הולכות וגוברות, וזה רק ילך ויתגבר עוד יותר במהלך הימים הקרובים. מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. Sementara kata pakar hukum internasional Universitas Pajajaran, Teguh Reza Shah, serangan balik yang dilakukan Iran terhadap Israel adalah sah di mata hukum internasional dan sesuai piagam PBB. Teguh Reza Shah bilang Iran mempertahankan kedaulatannya dan mayoritas warga Iran masih mempercayai pemimpinnya.
internasional. Dan untuk dalam kondisi saat ini, untung Iran adalah negara demokrasi yang sudah memiliki tradisi yang kuat dan sudah terbiasa menghadapi anasir-anasir yang mencoba merusak negara mereka. Kita berhadapan dengan Iran, negara yang mempertahankan diri karena mereka sudah diserang tanggal 28 lalu oleh Amerika Serikat dan Israel. Dan yang sedang mereka lakukan sekarang adalah menjawab ancaman tersebut sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB, di mana mereka berhak menggunakan cara-cara untuk mempertahankan kedaulatan. Pasca tewasnya Khamenei akibat serangan AS Israel, warga Iran berkumpul di lapangan Ain Halab, Teheran sebagai bentuk duka cita. Warga berduka atas kematian pemimpin tertinggi mereka sekaligus mengutuk serangan AS Israel. Televisi pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan 7 hari sebagai libur nasional. Serangan Israel Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu lalu menewaskan pimpinan tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Lantas seperti apa situasi di kawasan Timur Tengah pasca kematian Khamenei? Apakah perang akan segera berakhir atau justru Iran akan semakin melawan? Apa dampaknya untuk situasi wilayah Arab Teluk dan juga Indonesia? Pagi ini saudara sudah terhubung melalui sambungan daring. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman dan juga ada guru besar bidang hubungan internasional Saint Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini. Selamat pagi Pak Mustafa, Bu Koni, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik, terima kasih. Selamat pagi, kabar baik. Oke, alhamdulillah. Saya mau ke Pak Mustafa lebih dulu. Pak Mustafa, kemarin kan kita dihadapkan dengan pemberitaan bahwa tewasnya pimpinan tertinggi Iran ini masih simpang siur. Tapi sekarang otoritas tempat sudah menegaskan bahwa memang Ali Khamenei sudah tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel ini. Nah, kalau dari sudut pandang Anda, Pak Mustafa, akan seperti apa eskalasi konflik Iran-Israel terkait dengan kondisi tewasnya Ali Khamenei? Hampir dipastikan ya, setelah tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, maka akan ada eskalasi seperti banyak atau sering ditegaskan oleh pemimpin Iran sendiri dan juga loyalis-loyalisnya yang ada di luar Iran seperti di Lebanon, di Irak, bahwa Iran harus melakukan aksi pembalasan yang semaksimal mungkin atas tewasnya Ali Khamenei ini. Kebetulan tadi malam saya mengikuti wawancara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dengan stasiun televisi Al Jazeera. Abbas Araqchi yang selama ini disebut atau dikesankan sebagai sayap moderat dalam pemerintahan Iran, tadi malam dia sangat tegas ya, sangat marah atas di mana Israel dan Amerika mengambil keputusan untuk membunuh Ali Khamenei. Dia mengatakan bahwa Iran berhak melakukan pembalasan dan pembalasan ini akan dilakukan semaksimal mungkin ya, dan itu pun juga disampaikan oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam wawancara dengan CNN tadi malam juga, bahwa dia berjanji akan melakukan pembalasan semaksimal mungkin atas kematian Ali Khamenei. Dan ini tentu terkait tidak hanya harga diri ya, tapi juga konsumsi domestik Iran, di mana ketika berita sudah positif atas tewasnya Ali Khamenei, betapa banyaknya rakyat Iran berduyun-duyun ke lapangan terbuka di Teheran, di Mashhad, di Qom ya, dan di Isfahan. Dia tidak peduli lagi kalau negaranya dalam keadaan perang dengan Amerika dan Israel. Dia sudah tidak mempedulikan bahwa dia mungkin setiap saat kena serangan pesawat tempur dari Amerika, tapi mereka berduyun-duyun keluar ke tempat-tempat terbuka, menangisi dan meratapi atas kematian Ali Khamenei dan meneriakkan YIL ini harus balas dendam ini mungkin tradisi Syiah ya. Tradisi Syiah memang begitu, kalau sudah seorang pemimpinnya sudah
tewas, ya mereka tuh sudah seperti ada gerakan semacam gerakan bunuh diri atau gimana lah ya. Jadi ini akan terjadi eskalasi ya. Bagaimana bentuk eskalasi tersebut ya, kita lihat kan sudah kita serangan Iran terhadap sasaran Israel maupun Amerika ini dalam sejak hari Minggu kemarin ya, hari Minggu sekarang Senin ada eskalasi ya di Tel Aviv ya. Kemudian ada salah satu rodar sudah mencapai Siprus ya. Kemudian milisi-milisi Irak yang pro Iran sudah melakukan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer yang ada di Irak seperti yang ada di Erbil maupun yang ada di Kota Baghdad. Jadi akan terjadi eskalasi atas merupakan yang bisa dianggap merupakan dampak dari atas kematiannya Khamenei ini. Eskalasi seperti apa Pak Mustafa? Mungkin apakah konflik ini akan semakin meluas di kawasan Timur Tengah atau memang ada dari balasan yang dilakukan oleh Iran? Apakah ada pola khusus yang Bapak lihat? Ya, tentu ini kan sesuai perencanaan ya. Sesuai tokoh-tokoh politik Iran seperti Presiden Iran Masoud Pezeshkian maupun Menlu Abbas Araqchi yang kedua-duanya juga dikesankan sebagai tokoh moderat dalam pemerintahan. Tentu dia juga tidak lepas dari konsumsi domestik ya. Dia harus melakukan pernyataan keras dan melakukan eskalasi juga, tapi sesuai dengan perencanaan yang sudah dipelajari secara seksama karena tidak bisa sembarangan ya. Saya lihat walaupun sudah ada statement-statement keras dari tokoh-tokoh politik Iran, tapi tampaknya eskalasi yang dilakukan Iran dari dampak kematian Khamenei itu masih tampak terencana, terukur ya. Tapi juga sekaligus ya, Abbas Araqchi, Menteri Luar Negeri itu, Menlu Iran tersebut mengatakan bahwa kalau memang Amerika punya niat atau punya keinginan untuk mengakhiri perang dan dia mengakhiri terlebih dahulu, maka Iran adalah terbuka. Jadi pintu diplomasi ini masih terbuka bagi Iran ya. Asalkan Amerika yang melakukan dulu, karena Amerika kan dan Israel yang melakukan serangan dulu. Tentu mereka lah yang harus berinisiatif untuk melakukan atau menghentikan perang ini setiap saat. Itu dari sudut pandang Pak Mustafa. Tapi kalau Bu Kony sendiri melihat eskalasi konflik Timur Tengah ini, pasca kematian Ali Khamenei, seperti apa Bu Kony? Eskalasinya ini akan ada beberapa aspek yang kita mesti ukur ya. Tapi saya sebelum ngomong tentang eskalasi, saya mau bilang dulu. Apa resiko terbesar Indonesia? Karena resiko kita itu adalah pada persepsi geopolitik, sehingga kita mesti hati-hati. Yang kedua adalah menurut saya ini langkah tepat atau exit door untuk mereposisi posisi kita di board of peace. Karena sekarang board of peace telah menjadi board of war instead of peace gitu kan. Nah tapi kalau saya ditanyakan misalnya skenario-nya satu apa? Skenario satu itu adalah bagaimana limited war berkepanjangan akan terjadi. Ini menurut saya sekitar 45-50% lah. Ya, serangan udara bolak-balik, perang proksi meningkat, tidak ada invasi besar. Tetapi ada juga regional escalation yang bisa tidak tertahankan. Kenapa? Kita mesti ingat. Tadi bisa disampaikan betul dari posisi Iran apa saja dan kenapa Iran sudah mau total war, kira-kira demikian ya. Tapi kita mesti ingat, besok itu Hari Raya Purim Israel. Hari Raya Purim Israel itu adalah hari raya peringatan pada di era Persia kuno ketika Israel mau dimusnahkan. Sehingga besok itu tanggal 3 Maret itu menurut saya adalah momentum kunci bahwa Israel juga akan lebih total daripada beberapa hari ini. Nah jadi dari sisi Iran kita sudah paham, dari sisi Iran dan blok Iran, tetapi dari sisi bloknya Israel dan mungkin Amerika Serikat di sana juga dan Inggris sudah masuk dan lain-lain, adalah besok itu adalah Hari Raya Purim dan itu nggak bisa dikesampingkan. Oke, kembali ke regional escalation. Menurut saya regional escalation itu akan 35% ketika misalnya Hizbullah buka front penuh, kemudian Amerika kirim angkatan daratnya besar-besaran gitu kan. Kemudian bagaimana Iran juga terus akan membabi buta menyerang apapun termasuk tempat-tempat di negara tetangga. Dan yang paling fatal ketika Hormuz ditutup atau tertutup. Hormuz itu bisa terjadi dua hal ya, apakah ditutup total oleh Iran, oleh kekuatan Iran, atau tertutup karena terjadi stagnation di sana. Semua kapal-kapal tanker tidak bergerak dan lain-lain. Apapun yang terjadi, apakah sengaja tidak disengaja, dampaknya Hormuz itu akan berakibat kepada seluruh dunia. Yang ketiga adalah bagaimana, tapi ini kemungkinannya sangat rendah ya, mungkin saja terjadi yang sampaikan tadi, deeskalasi.
ketika ya elit Iran memilih untuk konsolidasi internal. Tetapi ini saya ragu karena bendera merah sebagai simbol balas dendam Iran itu sudah dikibarkan gitu. Jadi ini yang kenapa menurut saya tadi saya buka dengan Indonesia itu harus hati-hati karena early warningnya dampak minyak pasti naik, kemudian volatilitas rupiah pasti tergoyang dan biaya logistik biaya logistik global akan berpengaruh pada kita. Dan yang paling parah tekanan domestik. Karena gini ya, soal Palestina itu sensitif di Indonesia, ya kan? Ada dilema juga posisi bebas aktif dan kita ada di board of peace atau board of war sekarang saya menyebutnya, dan bagaimana resiko partisipasi opini publik yang akan sangat masif. Itu kalau menurut saya. Oke, ada beberapa pertimbangan berarti tadi ya, selain dengan ekonomi juga tekanan domestik, ada juga mengenai persepsi geopolitik. Nah, kalau tadi Bu Kony menyinggung soal BOP, jadi BOW, sekarang kalau menurut kata Bu Kony, berarti Indonesia seperti apa seharusnya untuk mempertimbangkan BOP untuk saat ini, Bu Kony? Gila ya, kita tuh mesti nggak boleh bergeser dari fondasi Indonesia yang dengan politik bebas aktif kita itu udah kayak harga mati kita lah. Jadi jangan sampai posisi Indonesia itu bergeser. Ini karena ini menjadi anchor legitimasi kita sebagai bangsa berdaulat. Kemudian kita harus paham bahwa konteksnya sekarang tuh Indonesia jadi terbelah dan kita masuk ke BOP atau BOW ini. Pertama kita antara Barat, yaitu Amerika dan mitranya, kemudian Rusia dan BRICS, yaitu Rusia, Cina dan lain-lain. Lalu kita ini dengan ada di BOP sebenarnya dengan dunia Islam dan Global South itu ada posisi Indonesia yang agak jadi dipertanyakan gitu loh. Karena sekali lagi, apapun pesannya BOP tentang kita tuh hanya ikut jalan kemanusiaan and so on and so forth, Gaza itu adalah medan operasi yang sangat volatil. Dari operasi keamanan, operasi kemanusiaan, bergeser dalam hitungan sepersekian detik ke operasi keamanan itu dia sangat terjadi. Bayangkan aja Papua ya, seperti apa nih, Papua berbaurnya sipil militer atau dengan pergerakan. Nah, mungkin ini tuh 1000 kali Papua, sangat volatilnya itu. Bagaimana kita akan mengorbankan atau membawa tentara kita ke sana. Jadi sekali lagi kita mesti punya keyakinan kalau tetap ada di BOP, kita mesti ada di bawah prinsip multilateral, tidak terlibat operasi ofensif, tidak ada basing permanen, ya kan? Dan rules of engagement kita mesti jelas. Ketika rules of engagement kita nggak jelas, tentara kita pasti korban. Oke, itu dari Bu Kony. Saya mau ke Pak Mustafa lagi mengenai melihat kondisi terkait dengan pola penyerangan Iran ini terhadap penyerangan balas dendam begitu ya. Pak Mustafa, kemarin kan Oman sempat menjadi salah satu negara yang memang luput dari balasan Iran. Tapi sekarang Oman juga jadi sasaran juga. Nah, kalau melihat pola-pola seperti ini, Pak Mustafa, apakah bisa digambarkan atau diartikan sebenarnya Iran memang semarah itu dengan tadi Pak Mustafa singgung untuk melakukan balas dendam, apalagi setelah tewasnya Ali Khamenei? Ya, sebetulnya Iran melakukan serangan atas sasaran militer Amerika yang berada di berbagai tempat di Timur Tengah ini, itu kan sejak hari pertama ya. Kemudian lanjut ke hari kedua, yaitu hari Minggu, ya sekarang ke hari ketiga ya, hari Senin ya. Qatar, Kuwait, dan terakhir juga Oman, dan juga diberitakan bahwa Iran sudah meluncurkan rudal balistiknya ke arah kapal Indo Amerika Abraham Lincoln. Nah, dalam konteks ini Menlu Iran Abbas Araghchi itu sudah melakukan komunikasi dengan pemimpin Qatar, Kuwait, Arab Saudi, kemudian Oman juga tentunya ya, dan Mesir ya. Bahwa apa yang dilakukan Iran dengan meluncurkan berbagai model rudal balistiknya ke negara-negara tetangganya itu bukan ditujukan kepada negara yang bersangkutan, tapi adalah ditujukan kepada pangkalan-pangkalan militer Amerika yang ada di negara tersebut. Jadi Menlu Iran terus menegaskan kepada para pemimpin yang menjadi sasaran tembakan rudal balistik Iran itu bahwa harus dipisahkan antara kedaulatan negara tersebut dengan pangkalan militer Amerika yang berada di situ. Abbas Araghchi juga menegaskan bahwa Iran sangat menghormati kedaulatan semua negara yang menjadi sasaran tembak rudal balistik Iran dan sekaligus menjaga kesatuan dan persatuannya. Jadi ini pesan politiknya apa? Jangan khawatir.
jangan khawatir terhadap misalnya setiap saat ada serangan rudal balistik Iran terhadap negara tersebut. Dengan kata lain, bahwa Menlu Iran tersebut mengatakan bahwa serangan Iran ke negara-negara tersebut itu adalah terukur ya, tidak serampangan misalnya. Adapun misalnya Oman ya dikenal selama ini sebagai mediator ya dalam perundingan nuklir antara Iran sama Amerika. Oman itu sangat berjasa. Tapi umpama seandainya nanti Oman juga menjadi sasaran, itu dipastikan bahwa ada pangkalan militer di negara tersebut. Dan jarak Oman sama Iran ini kan sangat dekat gitu kan. Jadi tidak perlu Iran bersusah payah memakai rudal balistik yang tercanggih. Dengan hanya memakai rudal balistik yang berjarak 200-300 meter saja sudah sampai ke Oman itu. Jadi akan paling mudah menjadi sasaran Iran ya atas negara-negara yang bersangkutan itu seperti Oman, Qatar, Uni Emirat, Kuwait, Arab Saudi, Irak, itu sasaran yang paling mudah di mata Iran dan sudah dilakukan hampir tiap hari mungkin ya. Salah satu negara tersebut ya akan menjadi sasaran Iran, terutama Irak ini. Irak ini menjadi wilayah yang paling mendidih kedua dari setelah Iran sendiri ya. Perkirakan Irak ini akan eskalasinya juga cukup maksimal nanti ini karena begitu banyaknya milisi-milisi Syiah pro Iran yang ada di Irak. Mereka mungkin tidak akan tinggal diam, khususnya setelah kematian Ali Khamenei. Mereka kelihatan marah sekali. Ada gerakan di Irak itu setelah ada berita positif atas kematian Khamenei tersebut. Jadi Irak itu menjadi wilayah kedua yang akan paling tinggi eskalasinya, paling kuat eskalasinya pasca Iran sendiri. Oke, kita kerucutkan lagi Pak Mustafa, berarti dengan apa eskalasi yang saat ini tengah bergulir begitu ya antara Amerika Serikat, Israel dan juga Iran, apakah memang ini masih dilandasi dengan adanya alasan senjata nuklir? Apakah sudah bergeser? Mengingat sekarang sudah ada pemimpin tertinggi Iran sudah tewas dari serangan Amerika Serikat dan Israel ini. Perang sekarang ini ya, perang itu berbeda dengan perang tahun lalu yang 12 hari tersebut. Perang yang sekarang ini itu sudah lingkupnya atau konteksnya tidak terbatas pada nuklir, tapi sudah rudal balistik. Kemudian akibat dari Iran terus bersikukuh mendukung proksi-proksinya yang ada di berbagai negara di Timur Tengah ini. Jadi agenda perundingan saat ini itu sudah lebih meluas. Tidak hanya isu nuklir aja, tapi rudal balistik dan proksi-proksi ini yang membuat perundingan Amerika sama Iran ini terjadi deadlock, kebuntuan. Karena Amerika meminta suatu hal yang mustahil diterima oleh Iran. Misalnya Amerika nuntut pada Iran dalam perundingan tersebut, Iran hanya diizinkan menggunakan rudal balistik yang jangkauan tembaknya hanya sejauh 300 meter. Tidak mungkin lah. Iran itu sekarang sudah punya rudal balistik, sudah jangkauan tembaknya mencapai 2000, melebihi wilayah Israel tersebut. Nah, ini yang menjadi perundingan tersebut menjadi buntu. Jadi sudah meluas. Bahkan sekarang Israel sudah terang-terangan bahwa perang ini tujuannya adalah perubahan rezim, ya. Perubahan rezim ini juga menjadi suatu yang menjadi tidak mudah perang ini. Kalau memang bersikukuh Israel dan Amerika untuk melakukan perubahan rezim, ini perang ini adalah akan lama. Cuma sekarang perubahan rezim ini ukurannya seperti apa? Apakah hanya dengan tewasnya Ali Khamenei sudah selesai atau masih belum? Atau yang dimaksud perubahan rezim ini adalah perubahan rezim Iran secara keseluruhan yang dilahirkan dari revolusi tahun 1979. Kalau yang pertama yang jadi sasaran udah selesai, Ali Khamenei sudah tewas. Tinggal sekarang bagaimana Donald Trump mengambil inisiatif untuk melakukan gencatan senjata. Tapi kalau yang kedua, perubahan secara keseluruhan, ini perang akan berkepanjangan yang tidak tahu sampai kapan. Oke, yang saya tangkap ada unsur kekuatan di sini. Nah, saya mau bergeser ke Bu Kony. Bu Kony, kalau misalkan terkait dengan perbandingan kekuatan, katakanlah di sini untuk militer antara Iran dan juga Israel, kalau situasi semakin memanas, apakah ini sepadan ataukah ada sudut pandang lain dari Bu Kony?
Kalau melihat perang ini tuh jangan pernah melihat ya seolah-olah dua negara yang berperang, tetapi bagaimana aspek negara-negara koalisi atau negara aliansi atau negara pendukungnya. Jangan lupa Iran itu sangat dekat dengan Rusia, Iran itu sangat dekat dengan Cina juga gitu kan, dan beberapa negara global south. Nah ini yang kemudian tadi kenapa saya pembukaannya saya itu dengan Indonesia tuh posisinya harus sangat berhati-hati dan sangat harus kembali kepada jiwa kita yaitu non-alignment, dan kenapa saya sarankan untuk kita segera menjadikan momen itu exit door kita dari BOP, karena posisi kita tuh akan sangat rentan gitu. Kita tadi sudah bilang kan kita terbagi dalam tiga poros nih. Gimana kita bisa memainkan poros itu dengan sempurna di tengah sekali lagi ketika kita terlibat dalam BOP. Posisi tentara kita itu nggak secure menurut saya. Jadi kita mesti sangat hati-hati di sana. Yang kedua, kita mesti ingat bahwa kalau dampaknya ini akan kayak ke dalam negeri ya. Ini yang menurut saya mungkin lebih kita harus concern juga. Inflasi ya kan bisa terjadi, kemudian terutama terjadi dari inflasi energi, kemudian bagaimana tekanan rupiah, neraca perdagangan. Nah, bagaimana kita risk off kenaikan kebutuhan antara demand devisa energi dan tekanannya, kurvanya itu bisa kita bisa seimbangkan, karena ini menjadi PR lebih besar. Instead of misalnya presiden tiba-tiba ingin terbang kemanapun itu untuk menjadi penengah gitu. Menurut saya sebelum terbang kemanapun posisi kita itu harus tetap terlibat secara guardrails yang wajib ya. Satu, mendorong payung PBB ya kan. Jadi mungkin tidak mengedepankan tentang isu BOP lagi, tapi mendorong payung PBB, dan bagaimana force protection kita tuh harus berlapis untuk militer kita kalau tetap kita akan ikut terlibat. Bagaimanapun kita tuh harus punya komunikasi paralel yang sangat baik, karena kita gerakan non-blok itu nggak boleh hilang dari Indonesia sendiri. Kalau tidak, presiden akan pasti menemui masalah, karena kalau dipaksakan, yang saya khawatirkan adalah mission creep, yaitu misalnya dari tadi yang saya ceritakan dari humanitarian troops menjadi security enforcement, karena kan daerah situ sangat tidak stabil. Kemudian eksposur pasukan meningkat dan risiko politik kita pasti melonjak. Karena apa? Saya mesti tekankan sekali lagi ya, kemanapun pasukan ke daerah sana, itu akan dilihat dengan sangat skeptis oleh masyarakat setempat. Jadi ada PR besar itu. Tapi yang paling menjadi sekarang legacy kita yang mesti kita pertahankan, bagaimana equidistant kita terhadap Washington, terhadap Teheran, terhadap Riyadh, terhadap Beijing, terhadap Moskow. Coba, dengan sebenarnya kita tadinya lebih sederhana PR-nya, tapi karena kita ada di BOP, Washington, Teheran, Riyadh, Beijing, Moskow itu menjadi suatu hal yang kita sangat harus pikirkan. Ini menjadi PR Kementerian Luar Negeri yang diplomat-diplomat ulung kita juga harus keluar untuk kemudian mendukung pandangan presiden. Tapi sekali lagi saya melihat dari kepentingan Indonesia ya. Sekali lagi saya mau ini bicara dari kepentingan Indonesia. Ini sebenarnya bisa menjadi exit door Indonesia keluar dulu dari BOP. Karena ketika Indonesia keluar dari BOP, posisinya lebih enak. Dia di posisi tetap jati dirinya sebagai non-alignment countries. Oke. Tadi kan Bu Kony menyinggung soal Indonesia harus berhati-hati begitu ya. Kerap kali Ibu menggaungkan soal terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau menurut idealnya untuk saat ini, apalagi Indonesia sepertinya sudah siap jika diperlukan sebagai mediator begitu Bu, untuk Iran dan juga Israel dan juga Amerika Serikat ini. Apakah ini menjadi langkah yang ideal untuk dilakukan atau seperti apa dari sudut kacamata Anda? Kalau dari kacamata saya betul, sebagai mediator itu memang tapi kembali menjadi mediator itu jembatan kita posisinya mesti jelas. Kita itu jembatan antara Barat dan Global South. Makanya kembali saya pertanyakan soal tadi di BOP itu menjadi exit door, momen Iran ini menjadi exit door dari BOP, supaya kita betul-betul bisa menjadi mediator yang tepat di antara dua kubu ini. Kedua, bagaimana kita menjadi mediator kredibel, itu menjadi sangat penting, ya kan? Ketiga, kita itu menjadi, kalau kita bisa lakukan ini betul, kita akan menjadi middle power yang naik kelas, karena kita telah menjadi pemain global yang beneran. Artinya, kembali, apapun diskusi kita ini harus merefer kepada BOP yang sebenarnya membuat posisi Indonesia itu akhirnya dilihat itu seolah-olah ada di blok aliansi Barat. Nah, sekali lagi, sebenarnya krisis ini untuk Indonesia kalau memang mau digunakan oleh Pak Prabowo, bisa betul melahirkan middle power breakout. Tetapi middle power breakout itu harus berbasiskan kemandirian kita, keberdaulatan kita dalam bersikap, yaitu dalam posisi non-alignment movement. Oke, kalau Pak Mustafa melihatnya seperti apa nih? Apa yang harus dilakukan Indonesia di tengah konflik Timur Tengah, apalagi di kondisi seperti saat ini? Ya, tentu ini situasi sedang rumit ya, sedang rumit. Sebetulnya kalau memang ingin mengakhiri perang ini kan tidak sulit-sulit banget ya. Yang penting ada political will. Ini khususnya dari Trump. Jadi Trump bisa melakukan seperti pada perang tahun lalu 12 hari, tiba-tiba Trump
berinisiatif untuk melakukan supaya perang ini segera diakhiri, ini berakhir ya. Perang ini pun ya, seperti saya katakan tadi, Menlu Iran Abbas Araghchi itu sudah membuka pintu. Artinya sudah memberi pesan politik kepada Trump khususnya dan Barat pada umumnya ya, bahwa perang ini setiap saat bisa berakhir asalkan mereka yang mengambil inisiatif, seperti juga yang terjadi pada perang tahun lalu. Ini kan sebetulnya pesan politik yang sangat positif. Tinggal sekarang keputusannya adalah di tangan Amerika dan Israel ya. Kalau mereka masih terus melanjutkan perang ini dengan tujuan tadi itu adalah mengubah rezim Iran yang dilahirkan dari revolusi tahun 1979 secara keseluruhan, ini semakin sulit, semakin tipis kemungkinan perang ini adalah berakhir dalam waktu dekat. Tapi kalau yang dimaksud perubahan rezim itu hanya kematian Ali Khamenei sudah meninggal. Sekarang tinggal ditunggu waktunya yang tepat, khususnya untuk Trump untuk berinisiatif ya, mengakhiri perang ini dengan dalih, misalnya Trump bisa membuat dalih kematian Khamenei itu ke rakyat Iran, ke masyarakat Barat, juga kepada Israel misalnya, supaya dia punya dalih yang kuat untuk mengakhiri perang ini. Oke, berarti kalau dari Anda melihat konflik atau eskalasi Timur Tengah ini, apa yang bisa menjadi hal untuk bisa meredakan, Pak Mustafa, selain memang dari Trump itu sendiri? Apakah mungkin ada langkah lain? Ya, saya pikir kartu ini ada di tangan Amerika, Donald Trump. Seperti juga perang tahun lalu. Hanya Trump yang bisa mengakhiri perang ini. Karena kalau Trump yang mengambil inisiatif ya, Iran kan sudah membuka pintu melalui Menlunya ya dalam wawancara Al Jazeera tadi malam. Tapi juga bisa menundukkan Israel. Israel menerima. Israel ini juga paling susah nih. Dalam perang ini faktor Israel ini paling sulit. Ini juga yang menentukan lama dan atau panjangnya perang ini. Kalau Trump mengambil keputusan berani dengan alasan sudah berhasil membunuh Ali Khamenei, diharapkan Trump itu bisa menundukkan dan dengan menekan Israel supaya menerima inisiatif mengakhiri perang ini. Oke, ini sebenarnya yang menjadi sorotan kita semua beberapa hari ini dan juga ke depan, tentunya bagaimana eskalasi konflik Timur Tengah ini, Amerika Serikat, Iran, dan juga Israel akan berakhir ataupun berujung. Tentu harapan kita semua bahwa memang konflik ini bisa mereda secepat mungkin, ada solusi dari kedua belah pihak terkait dengan kondisi ini, apalagi tadi yang disinggung oleh Bu Kony bahwa bisa mendapatkan dampak lebih besar lagi, dampak inflasi, krisis energi, dan juga ekonomi. Kita perhatikan bersama dan juga berharapan bersama. Saya mau tambahkan sedikit aja. Oke, boleh silakan nggak saya tambahkan sedikit? Ini kuncinya nggak cuma di Trump, sama sekali bukan cuma di Trump. Karena tadi saya bilang besok itu hari Raya Purim dan Israel itu akan mati-matian. Dia itu kehormatan dia gitu loh. Karena itu adalah ada di kitab suci mereka, Perjanjian Lama. Yang saya mesti ingatkan, kita itu punya PBB dan sekarang Rusia dan Cina sedang mendorong agar segera PBB ini membahas ini dan bagaimana PBB dapat menyelesaikan masalah ini. Jadi saya sih nggak terlalu sepakat kalau seolah-olah kunci dari dewa semua itu adalah Trump. Karena Trump is not as powerful as is gitu loh. Jadi kita mesti sangat hati-hati melihatnya. Tapi yang paling penting, eskalasi bisa sangat meningkat ketika eskalasi maritim, terutama di Hormuz terjadi. Kemudian kematian massal, kita nggak tahu di negara Teluk yang salah sasaran, airport-airportnya sudah diserang, ya kan, tempat-tempat strategis sudah diserang, dan bagaimanapun juga adalah infrastruktur energi Teluk itu terdampak. Jadi sekali lagi ini tidak masalah hanya Trump atau hanya Netanyahu. Ini sudah sangat kompleks sehingga kita harus menunggu bagaimana juga reaksi Rusia dan reaksi Cina di PBB dan apa yang akan dilakukan Rusia dan Cina atas kejadian ini. Oke, Bu Kony, singkat saja, saya punya satu pertanyaan lagi terkait dengan kondisi Iran saat ini dengan kekuatannya, apakah memang diperlukan untuk bantuan Cina dan juga Rusia khususnya? Tanpa diminta pun saya rasa kita udah akan tahu betul bahwa Rusia dan Iran, Cina dan Iran sangat dekat. Mereka itu rekan seperjalanan. Contoh, ketika Rusia mengalami kesulitan panjang dengan beberapa tahun terakhir ini setelah Ukraine-Russia War, siapa yang bantu? Banyak hal kedekatan dengan Iran.
maka Rusia itu negara yang paling tahu berterima kasih dan bertanggung jawab kepada saudaranya. Saya rasa direct or indirectly, terbuka atau tidak terbuka, Rusia akan mendorong penuh Iran dan membantu Iran. Oke, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa hari ini. Dua narasumber bersama dengan saya, pengamat senior Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman, dan juga Guru Besar Bidang Hubungan Internasional St. Petersburg State University Rusia, Koni Rahakundini. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melalui Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengecam serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Informasinya usai jeda, saudara. Bulan puasa itu waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Dari 13 mineral esensial yang berkolaborasi dengan 13 vitamin. Kombinasi lengkap Renovit. Bekerja optimal menjaga stamina, daya tahan tubuh, dan percepat recovery. Renovit, produksi Konimax. Renovit Gold dengan kemasan baru. Kolaborasi 13 mineral, 12 vitamin, dan 4 zat aktif. Jaga kesehatan, daya tahan tubuh, mempercepat pemulihan setelah sakit. Renovit Gold, jaga kesehatan usia senja. Produksi Konimax. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Nenek dapat umroh! Kejutan tutup botol Ramadan Aku Viva dimulai. Hadiah spesial hanya selama Ramadan. Ada produk elektronik, uang, temukan hadiahnya di semua ukuran Aku Viva selama Ramadan dari Linksfood. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Sakit kepala? Minum Panadol Extra, satset dan efektif, redakan sakit kepala dan berbagai nyeri mengganggu. Agar bisa lo sudah lagi kegiatanmu. Baru, isi 4, harga terjangkau. Bulan puasa itu waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Nyut, ternyata aku punya masalah gigi sensitif. Cobain pakai Sensodyne. Formulanya bikin gigi aku terlindungi seharian. Dan nafas juga terasa segar. After seminggu, dan ternyata hasilnya, wow! Bulan puasa itu waktunya kita ngejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Nakula dan Sadewa memburu Sangkuni, si tikus raka yang jadi raksasa. Nakula dengan panahnya, Sadewa dengan kekuatan spiritualnya.
meredam keserakahan, mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bulan puasa itu, waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bulan puasa itu, waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Bulan puasa itu, waktunya kita kejar pahala. Walau puasa, aktivitas harus tetap jalan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral, satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar, Le Mineral mengandung mineral alami, hasilkan rasa yang lebih segar, jaga tubuh bekerja optimal saat berpuasa. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, penuhi kebutuhan mineral selama berpuasa. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Ramadan adalah bulan penuh cahaya dan harapan. Melalui ibadah puasa, mari kita perkuat iman, perbaiki diri, dan tebarkan kebaikan. Semoga Ramadan ini menjadi sumber kekuatan spiritual dalam kehidupan kita. Marhaban ya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Samsung Galaxy S26 Series. Kunjungi toko terdekat dan pre-order sekarang. Keserakahan menjadi bencana. Nakula dan Sadewa mengembalikan kedamaian. Marjan, rayakan hari kemenangan. Menjelang masa angkutan Lebaran 2026, PT KAI Daob 4 Semarang mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api. Selama periode 11 Maret hingga 1 April 2026, tercatat lebih dari 305.000 lebih penumpang.
Dari jumlah itu, 144.000 lebih penumpang berangkat dari stasiun di wilayah Daob 4 Semarang, sementara 160.000 lebih penumpang tercatat tiba. Jumlah ini masih bersifat dinamis seiring penjualan tiket yang terus berlangsung. Stasiun Tawang Semarang menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi, melayani total 90.000 lebih penumpang, terdiri dari 44.000 penumpang berangkat dan 46.000 penumpang tiba. Pihak KAI mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan matang, datang lebih awal ke stasiun dan mematuhi ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan kenyamanan bersama. PT KAI Daob 4 Semarang mencatat tingginya antusiasme masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi kereta api di masa angkutan lebaran nanti. Penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daob 4 Semarang terbanyak tujuan ke kota Jakarta, Surabaya, dan juga ke kota Solo dan Yogyakarta. Sedangkan kereta api favorit penumpang yang berangkat dari Daob 4 Semarang adalah kereta api Air Naga, tujuan ke kota Jakarta Pasar Senen, dan juga kereta api Ambarawa Express tujuan ke Surabaya, serta kereta api Joglo Semar Kerto. PT Kereta Api Sumatera Utara menambah 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama dalam masa angkutan Lebaran. Selain itu, kereta api Siantar Express dan Putri Deli juga mendapat penambahan 1 kereta kelas ekonomi. Masa angkutan Lebaran yang berlangsung dari tanggal 11 Maret hingga tanggal 1 April, PT KAI Drive 1 Sumatera Utara menyediakan total 231.000 tempat duduk. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang, 1 perjalanan pulang pergi kereta api Sribilah Utama fakultatif relasi Medan Rantau Prapat. Penambahan jadwal keberangkatan kereta api Sribilah Utama fakultatif memiliki daya angkut 440 penumpang. Untuk kereta api Siantar Express dan kereta api Putri Deli, masing-masing mendapat peningkatan daya angkut 106 orang. Regional 1 Sumatera Utara sendiri juga telah menambah 1 perjalanan kereta api Sribilah Utama fakultatif yang nanti akan beroperasi sepanjang mulai dari tanggal 11 Maret sampai dengan 1 April. Selain itu, KAI juga menambahkan beberapa kereta tambahan seperti pada KA Siantar Express, jika pada biasanya membawa 3 kereta, maka mulai tanggal 11 Maret akan ditambahkan 1 kereta. Begitu juga dengan kereta api Putri Deli dari Medan dengan tujuan Tanjung Balai juga akan ditambahkan 1 kereta kelas ekonomi. Di tengah dinamika ekonomi global, sektor perbankan nasional kian memperkokoh posisinya sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Salah satu bank Himbara mencatatkan performa solid lewat transformasi berkelanjutan demi mendukung akselerasi berbagai program prioritas pemerintah. BRI menggelar press conference yang diselenggarakan secara daring pada Kamis 26 Februari 2026. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian domestik dinilai tetap resilient dengan pertumbuhan 5,1%. Menghadapi dinamika tersebut, perbankan ini terus memperkuat daya saing melalui transformasi berkelanjutan BRI Evolution Reignite yang diluncurkan sejak April tahun lalu. Transformasi ini berfokus pada efisiensi pendanaan dan penguatan mesin pertumbuhan baru di berbagai segmen bisnis. Seiring langkah tersebut, penyegaran identitas korporasi bertajuk Satu Bank Untuk Semua juga diluncurkan sebagai wujud komitmen perseroan untuk hadir di setiap fase kehidupan masyarakat. Kedepan BRI akan terus memperkuat peran sebagai bank yang berpihak pada ekonomi kerakyatan. Fokus kami tetap pada pemberdayaan UMKM, penguatan ekosistem ultramikro, serta perluasan akses pembiayaan produktif yang inklusif dan berkelanjutan. Dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah mulai dari kredit usaha rakyat, makan bergizi gratis, koperasi desa atau kelurahan merah putih, hingga FLVP merupakan bagian integral dari kontribusi BRI dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan implementasi Astacita. Sepanjang tahun 2025, lembaga perbankan ini sukses membukukan laba bersih sebesar Rp57,102 triliun dengan penyaluran kredit yang didominasi oleh sektor UMKM, di mana penyaluran KUR tercatat mencapai Rp178,8 triliun kepada 3,8 juta debitur. Capaian ini juga diperkuat dengan pertumbuhan pengguna aplikasi digital yang kini telah menjangkau 44 juta nasabah.
Lewat tren positif ini diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan. Tim Liputan, Kompas TV. Kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement on Reciprocal Tariff antara Indonesia dan Amerika Serikat memuat poin bahwa platform digital asal Amerika Serikat tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air. Sejumlah pihak khawatir ini akan berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional. Kami akan hadirkan dialognya bersama rekan saya Aryan Rahman dalam segmen Kompas Bisnis usai jeda. Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Kesepakatan dagang resiprokal alias Agreement of Reciprocal Tariff antara Indonesia dengan Amerika Serikat memuat poin bahwa platform digital asal Amerika Serikat tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air. Sejumlah pihak khawatir ini akan berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional. Naskah perjanjian ini ataupun Perjanjian Dagang Indonesia AS di bagian 3 tentang perdagangan dan teknologi digital memuat pasal yang mengatur persyaratan bagi penyedia layanan digital. Dalam pasal ini tertulis bahwa Indonesia tidak akan mewajibkan penyedia layanan digital AS untuk mendukung organisasi berita domestik melalui lisensi berbayar, berbagi data pengguna, dan model pembagian keuntungan. Berbagai pihak menilai kesepakatan dagang antara Indonesia dan AS yang melarang penerapan kewajiban kompensasi untuk perusahaan platform digital berpotensi memperlebar ketimpangan nilai ekonomi, khususnya antara platform global dan media nasional, sehingga mengancam kualitas jurnalistik nasional. Lalu saudara, sejauh mana kesepakatan dagang RI dan juga AS yang di dalamnya memuat poin bahwa platform digital asal Amerika tidak diwajibkan membayar kompensasi maupun lisensi kepada perusahaan pers tanah air berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan kualitas jurnalistik nasional? Kita bahas bersama praktisi pengembangan media Helena Rea. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Helena. Selamat pagi Jakarta. Oke, Mbak Helena, ini kalau kita melihat yang berkembang informasinya akhir-akhir ini, sebetulnya seberapa besar kesepakatan dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat berpotensi mereduksi nilai ekonomi dan juga kualitas jurnalistik nasional? Ada dua layer yang bisa dilihat kalau pertanyaannya seberapa besar dampak dari reciprocal agreement ini terhadap jurnalisme Indonesia. Yang pertama dari sisi bisnis. Nah, secara bisnis ini kan berarti platform, kata lain ya dari peraturan yang ada di dalam pasal 3 ini, bahwa platform akan mendapatkan seluruh keuntungan dari kerja jurnalistik yang dilakukan oleh teman-teman media di Indonesia. Sebagai contoh, Kompas melakukan liputan berita yang ke daerah-daerah itu atau melakukan liputan investigasi itu mengeluarkan dana, resources, dan seluruhnya. Dan begitu itu disiarkan melalui digital platforms, keuntungan yang dihasilkan dari produksi yang dilakukan oleh teman-teman di Kompas itu tidak bisa kembali menjadi keuntungan digital, ekonomi digital yang bisa melakukan menjadi keuntungan berputar buat Kompas, tetapi itu justru diambil karena iklannya melalui digital platform. Begitu juga dengan produksi ya, proses produksi itu juga kalau dari data, misalnya data audiens yang ada dari Kompas itu pun akan semuanya bisa diambil dan menjadi hak milik dari digital platform. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dari sisi kebijakan dan proteksi kesehatan informasi atau health information ecosystem yang ada di Indonesia. Nah, kita berpotensi besar sekali bahwa informasi kita akan diatur oleh digital platform yang notabene bukan bagian di dalam yang memahami bagaimana mengatur demokrasi Indonesia itu sendiri. Nah,
media Indonesia itu merupakan bagian dari ekosistem proses kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Jadi ada dua persoalan yang justru akan muncul kalau enforcement dari regulasi ini benar-benar dilaksanakan. Dengan dua poin tadi, artinya secara sederhana ini mengancam keberlanjutan industri pers nasional, begitu? Betul. Jadi ancamannya itu adalah bahwa ya ini pelan-pelan mematikan media dan juga industri media itu sendiri, dan terutama mematikan jurnalisme yang ada di Indonesia. Karena media itu hidupnya juga dari bisnis kan, nggak bisa juga kita running produksi, running dari studio seperti ini tanpa ada dukungan finansial. Karena dukungan finansial fondasi untuk bisa menjalankan sebuah bisnis. Dan itu kemungkinannya. Ekonomi yang menjadi fondasi yang patut dipertanyakan dalam kesepakatan ini. Dengan adanya kesepakatan dagang antara Indonesia dan juga Amerika Serikat, pasal 3 yang kita bicarakan soal perdagangan digital dan teknologi, apakah artinya niat dan kemampuan negara untuk menopang pers nasional yang independen patut dipertanyakan, Mbak? Ya, itu sudah jelas dipertanyakan. Yang pertama, pada tahun 2024, persisnya tanggal 20 Februari, itu Presiden Jokowi menandatangani publisher right yang mendukung bahwa yang mengatur sebenarnya platform harus paling enggak memiliki niat baik untuk mendukung jurnalisme berkualitas di Indonesia. Itu yang pertama. Lalu ada lanjutan proses dari dengan terbitnya Perpres itu, bahwa sebenarnya mekanismenya udah mulai jalan, ada komite yang didirikan, sudah mulai teman-teman media itu udah mulai melakukan konsolidasi dan negosiasi kira-kira seperti apa progres atau pembagian keuntungannya itu langsung dengan platform. Dan platform sendiri terutama Google itu sudah menunjukkan niat baik bahwa mereka akan mengambil bagian di dalam proses Kepres ini. Itu waktu itu bagus sekali sebenarnya, progresnya udah ada. Tetapi dengan adanya reciprocal agreement ini itu menganulir sebenarnya apa yang sudah diatur di dalam Kepres 32 tahun 2024 itu. Artinya bahwa kan kalau kita bicara tentang mana sih sebenarnya yang paling kuat, kalau kita lihat apakah publisher rights yang diatur dalam Kepres ataukah perdagangan internasional dengan tekanan internasional seperti negara adidaya Amerika, tentu saja tekanan internasional itu akan lebih kuat dan kemungkinan bahwa publisher right itu bisa dilaksanakan itu kecil sekali gitu, dan di situ ancamannya. Seperti yang dibahas saat ini terkait juga sebelumnya ada Perpres begitu. Berarti ini kondisinya akan kembali seperti awal begitu sebelum adanya Perpres publisher right atau hak penerbit ini? Ya, pertama kembali ke awal, yang kedua itu ada empat aturan yang diatur dalam reciprocal itu justru juga menganulir beberapa peraturan lainnya yang sudah ada ya, seperti peraturan data proteksi yang sudah dibuat waktu itu di zamannya Pak Joni Plate ya, Menteri Joni Plate itu tentang undang-undang perlindungan data pribadi misalnya. Itu juga menjadi pertanyaan bagaimana pelaksanaannya dengan adanya reciprocal ini, karena itu ada di pasal 3.2 ya di dalam peraturan agreement ini, karena melarang ada lokalisasi data. Nah, sementara lokalisasi data ini justru menjadi currency dari digital economy. Jadi kalau misalnya datanya di Indonesia itu dilarang bahwa kita boleh mengatur, kita punya datafikasi kita sendiri, itu kan aneh gitu loh. 285 juta data orang Indonesia itu dialirkan semuanya keluar, dibebaskan semuanya keluar, termasuk seluruh data yang menyangkut informasi-informasi penting ya tentang individu yang ada itu ya, perilaku kita, tentang apa yang kita sukai, tentang kesehatan, bahkan informasi kesehatan kita, pandangan politik kita, itu semua dikomodifikasi oleh platform dan menjadi sebuah nilai ekonomi buat mereka. Sementara itu bagaimana proteksi terhadap individunya itu juga tidak diatur. Jadi tidak ada pengawasan terhadap itu yang menjadi permasalahan. Dan mengancam kita punya demokratisasi. Oke, berarti memang proteksi secara pribadi juga patut dipertanyakan. Jika kita bandingkan Mbak Lena dengan negara
dekat dengan Indonesia saja, Australia, dengan bargaining code-nya yang mampu melindungi pers dalam negeri baik dari segi ekonomi maupun independensinya. Artinya posisi tawar Indonesia ini sangat lemah atau bagaimana? Iya, kita sangat lemah ya, karena negara-negara lain, terutama negara maju ya, seperti Australia, itu dengan news media bargaining code-nya itu sudah disahkan itu jauh sebelum kita mensahkan itu 3 tahun sebelumnya, itu di tahun 2021. Dan dengan peraturan itu sendiri ketika dilaksanakan, Australia media Australia itu atau platform itu sudah membayar atau mendapatkan keuntungan hampir mungkin lebih dari 200 juta dolar Australia yang dengan dana itu menguntungkan, menghidupkan kembali jurnalisme yang ada di Australia, terutama media-media yang mempunyai niche ya, seperti media berbahasa lokal atau media-media yang notabene bukan dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar ya, atau oleh yang tidak dimiliki oleh orang yang punya duit. Ini media komunitas misalnya, media yang berbahasa, media khusus untuk perempuan misalnya, atau media yang khusus mengatur memberitakan informasi-informasi yang sifatnya niche, sifatnya lokal gitu. Itu contoh dari Australia. Negara kalau pernah baca di Prancis juga melakukan yang sama. Mereka bahkan pernah meminta Google untuk membayar ganti rugi. Inggris juga melakukan hal yang sama. Jadi banyak sekali contoh di negara-negara di dunia yang sudah punya model untuk yang melakukan fair trading atau fair dagang ini gitu. Ini artinya harus jadi concern dari pemerintah, paling tidak ada pertimbangan untuk renegosiasi terkait hal ini, mengingat juga dampaknya sangat besar. Terima kasih praktisi pengembangan media Helena Rea atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu.